Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, sehat selalu. Pada pagi ini Bapak akan memberikan materi tentang jaringan dasar komputer. Untuk jaringan dasar komputer ini pada semester 2 itu ada beberapa materi yang harus disampaikan. Yang pertama yaitu konsep dasar jaringan komputer, kemudian jenis-jenis jaringan komputer, topologi jaringan komputer, protokol jaringan, kemudian media transmisi dan konsep pengkabelan, kemudian pengenalan IP address, kemudian pengenalan DNS, kemudian subnetting, kemudian yang terakhir adalah sharing data dan resource. Pada pertemuan pertama ini Bapak akan membahas atau memberikan materi tentang konsep dasar jaringan. Tapi sebelumnya sebenarnya jaringan itu untuk lebih detailnya kalian bisa melihat di search engine atau di Google. Itu tinggal di klik saja sejarah jaringan komputer. Nah, ini kalian bisa klik di ID Wikipedia org ini sangat lengkap. Nah, di sini kalian bisa membaca artikel ini, bisa dibaca untuk memahami jaringan-jaringan komputer. Ini silahkan baca. Nah, pada pagi hari ini Bapak akan memberikan materi singkat saja tentang konsep jaringan dasar komputer. Baik, konsep dasar jaringan komputer. Definisi jaringan komputer adalah sekelompok komputer otonom yang saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya menggunakan protokol komunikasi melalui media komunikasi sehingga dapat saling berbagi informasi, program dan menggunakan bersama perangkat keras. Di sini Bapak jelaskan sedikit definisi dari jaringan komputer ini adalah sekelompok otonom. Otonom ini dalam arti adalah sebuah berdiri sendiri. Jadi sebuah komputer yang berdiri sendiri, kemudian dia terhubung dengan komputer yang lain, yang proses penghubungannya itu ada yang disebut namanya protokol. Nah, ini protokol ini adalah aturan. Jadi kalau kita sering mendengar nama istilah protokol adalah aturan, seperti halnya kalau kita melaksanakan upacara bendera, itu kan ada protokol yang membacakan. Nah, itu urutan. Nah, protokol di sini ini adalah aturan yang nantinya akan berhubungan dengan otonom ini. Nah, jadi komputer satu kemudian dibuatkan aturan, kemudian komputer satunya lagi dibuatkan aturan, sehingga semuanya itu mempunyai aturan masing-masing, sehinggalah terhubung dan disebut itu adalah sebuah jaringan komputer. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi standalone komputer ini nanti dibuat aturan sehingga dia dapat terhubung dengan komputer. Kemudian komunikasi ini harus menggunakan media. Jadi menghubungkannya itu harus menggunakan media
wajib. Jadi bisa nanti media menggunakan nirkabel atau menggunakan kabel. Komunikasi menggunakan media sehingga dapat saling berbagi informasi. Nah, berbagi informasi ini antara lain nanti bisa yang disebut namanya sharing program-program, kemudian sharing perangkat keras. Jadi kurang lebihnya begini, kalau kita mempunyai satu printer, kemudian kita printer itu akan dipakai bersamaan, istilahnya beberapa komputer. Nah, dengan menggunakan ilmu jaringan komputer ini kita bisa mengimplementasikan sehingga satu printer itu bisa dipakai untuk dua atau lebih dari dua komputer untuk menggunakan satu printer tersebut. Nah, itu nanti kita akan bahas tentang sharing itu sendiri di materi berikutnya. Kemudian di dalam sebuah jaringan itu ada yang namanya sebuah server, ada dua itu. Yang satunya itu server, yang satunya itu klien. Nah, definisi atau pengertian tentang server adalah dia server ini sebagai penyedia. Nah, di sini ada dalam sebuah jaringan komputer umumnya saling berhubung banyak komputer ke sebuah atau beberapa server. Ini ada beberapa server seperti ini. Server adalah komputer yang berfungsi sebagai pelayan. Nah, ini sebagai pelayan. Nah, yang melayani apa? Yang melayani nanti adalah klien. Pengiriman data dan atau penerimaan data serta mengatur pengiriman dan penerimaan data antar komputer yang saling terhubung. Nah, ini di dalam itu nanti ada yang di jaringan tadi. Dan lanjut, tujuan membangun sebuah jaringan. Jadi tadi sudah dibahas tentang jaringan itu jaringan yang dasar jaringan yang kita pelajari. Kemudian kita akan membahas tujuan membangun jaringan komputer. Suatu jaringan komputer dibangun, ini dasarnya, dibangun untuk memberikan atau membawa informasi secara tepat dan tanpa adanya kesalahan dari sisi pengirim atau disebut transmitter menuju ke sisi penerima atau receiver melalui media komunikasi. Jadi tujuan membangun jaringan adalah membawa informasi secara tepat dan tanpa adanya kesalahan. Jadi nanti kita bicara tentang data, bagaimana nanti data itu dikirim, itu nanti ada di pembahasan yang nanti dibahas di OSI layar. Kemudian manfaat yang kedua adalah jaringan mempunyai beberapa manfaat lebih dibandingkan dengan komputer yang berdiri sendiri. Nah, jaringan yang berdiri sendiri ini disebut jaringan, bukan disebut jaringan. Ini adalah komputer standalone. Jadi hanya sebuah komputer tapi tidak berhubungan dengan komputer yang lain. Jaringan memungkinkan manajemen sumber daya lebih efisien. Sumber daya, maksudnya sumber daya itu nanti berkaitan dengan resource atau penggunaan. Yang pertama, banyak pengguna dapat saling berbagi printer tunggal dengan kualitas tinggi dibanding memakai printer kualitas rendah di masing-masing meja kerja. Selain itu, lisensi perangkat lunak jaringan dapat lebih murah dibanding lisensi standalone terpisah untuk jumlah pengguna yang sama. Nah, nanti ini kalau membahas tentang lisensi ini
belum dijelaskan secara lanjut, harus terpisah karena ini adalah model jaringan komputer yang bootnya atau nanti dia menyiapkan satu server, kemudian klien itu nanti booting ke server tersebut, sehingga nanti klien itu tidak menggunakan perangkat hard disk, melainkan hanya terkoneksi jaringan seperti itu. Kemudian manfaat jaringan komputer yang selanjutnya, jaringan membantu mempertahankan informasi agar tetap handal dan up to date. Sistem penyimpanan data terpusat yang dikelola dengan baik memungkinkan banyak pengguna mengakses data dari berbagai lokasi yang berbeda dan membatasi akses ke data sewaktu sedang diproses. Nah, ini erat kaitannya dengan database. Intinya gini, jaringan itu mempermudahkan manusia untuk transfer data ini, entah itu database, entah itu sistem apa, yang penting dia selalu up to date, informasinya selalu up to date, karena kalau sudah terhubung jaringan itu semua informasi yang masuk ke dalam sebuah jaringan itu langsung akan terespon. Oke, kita lanjutkan manfaat jaringan komputer berikutnya, yaitu jaringan membantu mempercepat proses berbagi data atau yang disebut dengan sharing data.
transfer data pada jaringan selalu lebih cepat dibanding dengan cara berbagi data lainnya yang bukan jaringan. Nah, ini contohnya adalah seperti memindahkan sebuah file dengan menggunakan media flash disk. Sebenarnya mengopi file ke flash disk kemudian mempaste ke komputer yang lain itu memang sebuah jaringan, tapi itu bukan jaringan yang seutuhnya karena medianya itu tidak tersambung secara permanen. Nah, makanya dengan adanya sebuah jaringan komputer ini itu membantu mempercepat proses sharing data ini, sehingga pada saat nanti komputer A dengan komputer B itu sudah terhubung jaringan dengan menggunakan media kabel atau menggunakan media wireless, nah itu dengan mudah hanya beberapa konfigurasi sharing data. Nah, itu antara data A dengan data komputer B itu nanti bisa saling berkomunikasi. Kita bisa mengcopy dari komputer A ke komputer B, nah, begitu pun sebaliknya. Nah, itu prosesnya lebih mudah. Kemudian yang selanjutnya adalah jaringan juga membantu usaha dalam melayani klien. Nah, ini saya bilang klien tadi. Klien mereka secara lebih efektif. Nah, karena ada server harus ada klien. Karena tidak boleh semua itu server dan tidak boleh semua itu klien kalau di dalam sebuah jaringan. Jadi harus ada yang melayani dan harus ada yang dilayani. Kalau yang melayani itu adalah server, kalau yang dilayani itu adalah klien. Jadi harus apa ya istilahnya, ada server kemudian ada klien. Nah, wajib. Oke. Kemudian selanjutnya, manfaat jaringan memungkinkan kelompok kerja berkomunikasi dengan lebih efisien. Surat dan penyampaian pesan elektronik merupakan substansi sebagian besar sistem jaringan. Di samping sistem jaringan penjadwalan, pemantauan proyek, konferensi online, dan grup wire, di mana semua membantu tim bekerja lebih produktif. Artinya begini, kita sepakat jaringan itu lebih efisien gitu saja. Kalau membuat jaringan, pekerjaan kita itu akan lebih efisien dibanding tanpa kita membuat jaringan, akan lebih repot, intinya begitu. Nah, ini berkaitan dengan contoh-contoh yang ada di sini. Contoh sini sampai di sini ini adalah hanya contoh. Dengan adanya jaringan itu surat elektronik, penyimpanan data, kemudian sistem penjadwalan dan pemantauan proyek lainnya itu bisa secara real time, gampang kita pantau, sehingga kita dalam apa istilahnya, dalam membuat jaringan ini atau kita belajar jaringan ini nantinya kedepannya kalian bisa mempermudah suatu pekerjaan. Contoh tadi sudah ada beberapa contoh, misal kita punya satu komputer, kemudian karena kita punya satu printer, kemudian printer itu akan dipakai oleh dua komputer. Nah, itu kan kita bisa menggunakan komputer secara bersamaan. Nah, itu manfaat-manfaat yang dibutuhkan, manfaat yang didapatkan dalam pembelajaran jaringan. Jadi pada materi hari ini saya ulang lagi berkaitan dengan jaringan itu sendiri. Tadi ada namanya otonom, kemudian ada namanya protokol. Nah,
otonom itu dan protokol aturan itu memang harus saling berkaitan. Kemudian server itu adalah yang melayani, kemudian klien itu adalah yang dilayani. Kemudian manfaat jaringan itu tadi sudah dibahas, mulai dari sharing sumber daya, software, kemudian nanti bisa juga sharing hardware, itu bisa, kemudian data itu bisa. Nah, untuk materi pada pagi hari ini Bapak kira cukup sekian. Nanti kita sambung lagi di materi berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada yang perlu ditanyakan, tolong tulis komen yang ada di Google Classroom. Demikian pembelajaran untuk hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.